Demi mendukung program ketahanan pangan, pemerintah Desa Mompok, Kecamatan Cikesal, Kabupaten Serang mulai mengembangbiakan peliharaan domba dalam sektor peternakan untuk menunjang perekonomian warga setempat. Kepala Desa Mompok, Bana, mengatakan program ketahanan pangan ini merupakan amanat dari pemerintah pusat dengan mengalokasikan anggaran dari dana desa sebesar 20% pada tahun 2023 ini. Selain itu, pihaknya memilih bidang beternak domba karena disesuaikan dengan karakter di desanya. Selain itu, lantaran dalam setahun domba-domba ini bisa beranak sampai 2 kali. Sementara untuk pemeliharaan domba-domba ini diurus oleh kelompok tani sejahtera yang berjumlah 10 orang. Dengan harapan, domba-domba ini dapat berkembang biak dengan bagus. Budidaya kambing domba. Sudah berapa lama, Pak? Alhamdulillah di tahun 2023 ini kita ketahanan pangan untuk peternakan kambing domba. Untuk ekorannya kita betina baru 14, yang pejantan 3. Kades Mompok ini juga berharap berbudidaya dengan domba bisa menambah perekonomian warga setempat, dan ia juga berharap masyarakat di Serang tidak lagi mengambil domba-domba dari luar Kabupaten Serang, terutama untuk pedagang. Riki Pratama, jurnalis Banten TV dari Serang, memberitakan. Sejumlah pedagang asongan di Pelabuhan Merak mampu meraup keuntungan hingga mencapai 2 kali lipat selama musim libur Idul Adha 1444 Hijriah dibandingkan dengan hari-hari biasa, sehingga mampu membantu pendapatan ekonomi keluarga. Para pedagang ini tampak menjajakan beragam aneka makanan, minuman hingga aksesoris telepon genggam dengan berkeliling di tempat antrean kendaraan calon penumpang. Salah satu pedagang asongan yang menjajakan aneka makanan, Manta, mengaku selama musim-musim libur Idul Adha ini, dirinya bisa menghasilkan paling sedikit sekitar Rp100.000 per hari. Jika dibandingkan dengan hari-hari biasa, rata-rata dirinya hanya bisa mendapatkan Rp60.000 per hari. Manta mengatakan, berjualan pada saat momen-momen hari raya ini sangat membantu dirinya dalam mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Terlebih saat Idul Adha ini, pemerintah menerapkan cuti bersama. Ya, alhamdulillah aja nih, ya. Kadang lagi rame kayak gini mah lumayan gitu. Ya, kalau lagi rame sehari ini dapatlah keuntungannya 100 mah gitu. Paling nggak 60-70 paling itu. Lumayan gitu, menambah lah. Meskipun para pedagang asongan di Pelabuhan Merak bisa meraup keuntungan yang besar, namun tetap ditentukan pada keramaian dan kepadatan kendaraan. Aliandra Ibrahim, jurnalis Banten TV dari Cilegon, memberitakan.
Kepolisian Polres Lebak melakukan kegiatan bedah rumah seorang purnawirawan Polri bernama Bribka Hamid yang berlokasi di Kampung Lebak Picung, Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak pada Selasa 27 Juni 2023. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-77 tahun. Revitalisasi bedah rumah ini merupakan penghargaan institusi Polri, khususnya Polres Lebak kepada purnawirawan Polri, atas dedikasi dan pengabdiannya selama bertugas menjadi anggota Polri. Kapolres Lebak AKBP Wiwin Setiawan menyampaikan, diharapkan dengan adanya revitalisasi bedah rumah ini dapat memberikan kebahagiaan untuk keluarga, serta dapat diisi dengan nyaman bersama anggota keluarga. Ini kami dari jajaran Polres menyerahkan kunci, hasil dari renovasi rumah Pak Hamid. Mudah-mudahan rumah ini setelah kita renovasi, karena ada program bedah rumah menyambut Bayangkara ke-77, bisa menambah kebahagiaan buat Pak Hamid ya, kebahagiaan untuk keluarga, rumahnya lebih nyaman. Sementara Purnawirawan Polri Bribka Hamid mengucapkan banyak terima kasih kepada kepolisian yang telah membantu memperbaiki rumah tempat tinggalnya. Hamid, Purnawirawan Polri Polres Lebak, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolri, Bapak Kapolda Banten, Bapak Kapolda Lebak telah merenovasi rumah saya. Mudah-mudahan polisi sukses menjaya dan aman dan tentu. Selain bedah rumah, jajaran kepolisian juga melaksanakan kegiatan baksos dengan membagikan sembako kepada warga sekitar yang kurang mampu. Nano Soekarna, jurnalis Banten TV dari Lebak, memberitakan. Ketua DPRD 2 Partai Golkar Kota Serang, Ratu Ria Mariana, meminta kepada seluruh Bacalek Partai Golkar Kota Serang untuk intens bersilaturahmi ke masyarakat di dapil masing-masing. Diketahui Partai Golkar Kota Serang pada pemilu legislatif 2024 menargetkan 10 kursi DPRD Kota Serang, di mana masing-masing dapil mendapatkan 2 kursi. Target ini untuk memuluskan Ratu Ria Mariana maju sebagai calon wali kota Serang pada Pilkada Kota Serang nanti. Menurut Wakil Ketua DPRD Kota Serang, silaturahmi ke masyarakat penting dilakukan oleh 40 Bacalek Golkar Kota Serang. Tujuannya untuk mengenalkan diri secara langsung kepada masyarakat agar terbangun emosional Bacalek dengan masyarakat. Karena dengan bersilaturahmi ke masyarakat, maka target 10 kursi DPRD Kota Serang untuk Partai Golkar pada pemilu legislatif nanti diharapkan bisa tercapai. Ratu Ria Mariana mengatakan dirinya tidak lagi maju sebagai calon legislatif di Dapil 2 Kota Serang karena ingin fokus pada pencalonan sebagai wali kota Serang. DPD 2, DPD 1 maupun dari DPP, instruksinya adalah kita harus langsung bertemu, langsung bertatap muka langsung terhadap masyarakat. Kita mengenalkan diri bahwa kami ini dari caleg-caleg Partai Golkar, sehingga bila mana kita ketemu langsung dengan masyarakat Kota Serang, karena mungkin nanti akan tumbuh. Karena kan ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang gitu kan. Mungkin dengan cara kita tatap muka langsung itu salah satu trik. Semoga nanti bisa ambil chemistry-nya. Insya Allah mudah-mudahan pada saat nanti di 2024 bulan Februari tersebut masyarakat pun akan masih ingat sama kita gitu.
Ketika disinggung arah koalisi dan berpasangan dengan incumbent, Ratu Ria mengatakan Partai Golkar dan dirinya membuka diri dengan siapapun dan partai manapun. Namun saat ini dirinya ingin fokus pada pemenangan Golkar di pemilu legislatif 2024 nanti untuk mencapai target 10 kursi. Dharma Wijaya, jurnalis Banten TV dari Serang memberitakan. Menyikapi adanya dugaan kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum mantan Sekmat Carenang terhadap siswi kelas 2 SMK berinisial FT pada bulan Maret lalu, Bupati Serang Ratu Tatu Hasana angkat bicara. Menurutnya oknum mantan Sekmat tersebut kini sedang dibina di Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM. Untuk kasusnya sendiri kini tengah ditangani oleh kepolisian. Diketahui korban pelecehan seksual telah melaporkan kasus ini ke Polres Serang. Polisi masih terus melakukan serangkaian pemeriksaan guna mengungkap kasus pelecehan seksual yang melibatkan PNS di wilayahnya. Carenang itu sedang dibina oleh Kepala BKPSDM. Selanjutnya untuk tindakannya nanti. Nanti itu pembinaan itu ada di BKPSDM. Nanti harus seperti apa? Nanti mereka yang merekomendasikan. Saya selaku kepala daerah nanti nerima laporan dari bawah dari BKPSDM. Udah. Menurut Tatu, pihaknya melalui BKPSDM terus melakukan pemeriksaan terhadap pelaku, saksi, dan korban. Sebagai kepala daerah, dirinya menunggu hasil pemeriksaan dan rekomendasi. Jika sudah ada rekomendasi, maka sanksi tegas menanti oknum mantan Sekmat tersebut. Rio Anggara, jurnalis Banten TV dari Serang memberitakan.
Tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga penyiaran seperti televisi dan radio masih tinggi, bahkan masuk ke dalam kanal berita yang paling terpercaya. Hal itu diutarakan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Provinsi Banten Haris Hawit Harja. Menurutnya sumber tersebut berdasarkan hasil survei dari Litbang Kompas. Dari data tersebut, tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga penyiaran sebesar 54,9%. Sementara media sosial hanya sebesar 20,9%, kemudian media daring sekitar 13,1%. Menurut Haris, alasan publik memilih kepercayaan terhadap media penyiaran, lantaran media penyiaran merupakan institusi yang jelas terverifikasi dan terawasi oleh lembaga yang mempunyai kewenangan. Dan bahwa media penyiaran ini merupakan media yang punya tingkat kepercayaan paling tinggi di antara itu alasannya media penyiaran. Saya rasa dalam hal ini tentu karena media penyiaran ini institusi yang jelas-jelas terverifikasi, terawasi oleh institusi yang punya kewenangan, dan P3SPS itu adalah perangkat hukum pengawasan, sehingga nggak mungkin di media penyiaran itu menyiarkan hoax, berita bohong, palsu dan seterusnya misalnya. KPID terus menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat terkait pedoman perilaku penyiaran dan standar siaran atau P3SPS. Hendra Hermawan, jurnalis Banten TV dari Serang memberitakan. Tim rescue pemadam kebakaran Kabupaten Lebak kembali menangkap seekor ular piton dengan panjang sekitar 4 meter dan berat sekitar 20 kg di dalam septic tank di salah satu rumah desa Rangkas Bitung Timur, Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak.
Untuk memudahkan penangkapan ular piton tersebut, petugas menggunakan tongkat penjepit agar ular tidak lepas saat ditangkap. Dalam proses penangkapan ular piton ini, petugas harus membongkar septic tank, dikarenakan keberadaan ular piton ini ada di dalam septic tank. Setelah membutuhkan waktu sekitar 30 menit, akhirnya ular piton berhasil ditangkap petugas. Petugas pemadam kebakaran Kabupaten Lebak, Ade Afriyadi, mengatakan, sebelum ditangkap, ular tersebut hendak memangsa hewan ternak yang ada di dalam kandang milik warga. Mendapatkan laporan tentang keberadaan seekor ular di septic rumah warga di Kampung Cibungur Pasir, Desa Rangkas Bitung Timur, Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak. Ular jenis piton dengan panjang sekitar 4 meter, ya, dengan bobot antara 15 sampai 20 kg. Informasinya bahwa ular tersebut diketahui warga pada saat mau memangsa hewan ternak warga. Setelah berhasil ditangkap, ular piton tersebut dimasukkan ke dalam karung, kemudian dibawa ke kantor pemadam kebakaran untuk diamankan sementara, sebelum dilepas liarkan ke hutan yang jauh dari pemukiman rumah warga. Nano Soekarna, jurnalis Banten TV dari Lebak, memberitakan. Tidak hanya sebagai kompos, pupuk setengah jadi, fermentasi dari limbah kotoran sapi juga bisa digunakan sebagai media ternak cacing ANC atau African Nightcrawler. Namun siapa sangka, hewan avertebrata dari jenis Vermes ini juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku kosmetik untuk kecantikan dan tentunya bernilai ekonomi tinggi kalau dijual. Peternak cacing ANC Nuris mengatakan, cacing jenis ini biasanya digunakan warga untuk umpan memancing atau pakan ternak ikan. Namun dirinya melihat peluang cacing tersebut merupakan salah satu bahan untuk pembuatan kosmetik, ditambah cara budidayanya yang terbilang cukup mudah. Untuk kebutuhan ternak cacing, warga hanya cukup menebar fermentasi kotoran sapi tersebut di atas tanah yang akan dijadikan media ternak. Cacing tidak perlu diberikan makanan lagi karena telah mendapatkan asupan makanan dari limbah tersebut. Salah satunya untuk media tanam itu difermentasi terlebih dahulu, dan yang kedua sebagai pakan cacing. Yang mana pakan cacing tersebut, cacing tersebut punya nilai ekonomis yang sangat tinggi. Salah satunya sebagai bahan baku kosmetik.
Di samping itu, pengembangan ke depan kita akan sebagai pakan. Diketahui untuk 1 kilogram cacing ANC dihargai mulai dari 15 hingga 19 ribu rupiah. Dan dalam masa 1 kali panen, Nuris bisa menghasilkan sekitar 1 kuintal cacing dalam kurun waktu 45 hari. Aliandra Ibrahim, jurnalis Banten TV dari Cilegon, memberitakan. Puskesmas Jawilan menjadi salah satu puskesmas di Kabupaten Serang yang beroperasi 24 jam penuh. Hal itu membuat puskesmas tersebut dalam sehari bisa merujuk 3 hingga 4 pasien ke rumah sakit rujukan. Namun, hal itu terkendala karena mobil ambulans yang dimiliki Puskesmas Jawilan sering mengalami kerusakan atau sedang digunakan untuk mengantarkan pasien lainnya ke rumah sakit rujukan. Kepala Puskesmas Jawilan Imas Migiarte mengungkapkan, untuk mensiasati hal tersebut, pihaknya harus bekerja sama dengan pemerintah desa agar bisa meminjam mobil ambulans desa untuk mengantarkan pasien apabila mobil ambulans puskesmas sedang mengantarkan pasien ke rumah sakit rujukan atau sedang diperbaiki. Rujukan di Puskesmas Jawilan banyak ya, sebulan bisa mencapai 100 atau sampai 120. Karena kita puskesmas 24 jam, kemudian puskesmas Poned, dan UGD 24 jam. Rujukan bisa dari desa-desa lain atau dari puskesmas yang ada di pedesaan di wilayah Serang Timur. Jadi bisa pasien itu dirujuk ke Puskesmas Jawilan. Selain itu, pihak Puskesmas Jawilan inginkan mobil ambulan baru untuk memperlancar aktivitas dalam mengantarkan pasien ke rumah sakit rujukan. Rio Anggara, jurnalis Banten TV dari Serang, memberitakan.
Pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Kesehatan Dinkes terus mendorong gerakan Banten Bebas Pasung. Baru-baru ini petugas Dinkes Provinsi Banten bersama stakeholder terkait mendatangi 2 orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ di Kecamatan Taktakan, Kota Serang. Petugas Dinkes memberikan pemahaman kepada keluarga pasien ODGJ untuk tidak melakukan pasung karena selain membatasi gerak pasien, juga menghambat untuk yang bersangkutan mengakses layanan kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Dinkes Provinsi Banten, Dr. Ati Pramuji Hastuti mengatakan, ODGJ berat yang ditemukan dan dilayani sebanyak 9.777 orang dengan kasus pasung sebanyak 26 orang. Ia mengimbau agar tidak ada lagi ODGJ yang dipasung karena mereka harus mendapatkan pelayanan kesehatan. Untuk itu Dinkes Provinsi Banten melakukan peningkatan pelayanan dasar kesehatan jiwa di fasilitas kesehatan dasar. Sementara Kepala Puskesmas Taktakan Yana Supiana mengatakan, ada 18 ODGJ di wilayahnya, sementara yang dipasung ada 2. Meski begitu, ia mengaku pihaknya sudah meminta agar pihak keluarga ODGJ yang dipasung mau melepas pasung, agar ODGJ bisa mendapatkan pelayanan kesehatan maksimal. Selain itu, pihaknya juga sudah memberikan pelayanan kesehatan kepada mereka dengan datang langsung ke rumah mereka. Kami cukup aktif. Ini kalau jumlah keseluruhan ada 18 dan 2 masih pasung. Harapannya gimana Pak supaya dilepaskan? Harapannya akan kami menindaklanjuti pengobatan rutin dan melakukan keluarga. Semua yang usaha seperti itu akan pasungnya lepas lah. Sudin, warga Kampung Pasir Gadung, Kelurahan Cilowong, Kecamatan Taktakan, Kota Serang dipasung keluarganya sendiri lantaran kerap mengamuk. Tuni, kakak Sudin, mengatakan Sudin mengalami gangguan jiwa sejak 10 tahun yang lalu setelah orang tuanya meninggal. Lantaran kerap mengamuk, maka 5 tahun yang lalu Sudin terpaksa dipasung karena khawatir akan kembali mengamuk dan menyakiti orang lain. Kalau ngamuk suka ini nyakitin Pak? Iya nyakitin Pak. Jadi kan dulu mah itu belakang rumah itu dapur itu kan. Jadi berapa kali itu bakar. Nah, soalnya kan saya kan jarangan di rumah nyari itu hanya dia kan. Saya kan ada di pasar. Diketahui sejak tahun 2017 hingga 2023, Dinkes Provinsi Banten sudah melakukan pembinaan tentang pelayanan kesehatan jiwa di pelayanan dasar di beberapa puskesmas terpilih dari 8 kabupaten kota di Provinsi Banten dengan kategori berdasarkan jumlah kasus. Hendra Hermawan, jurnalis Banten TV dari Serang, memberitakan. Pemerintah Kota Serang belum berhenti menertibkan kafe dan resto yang salah gunakan izin usaha untuk tempat hiburan malam. Ada 7 kafe dan resto di 4 titik yang kini tengah dipantau aktivitasnya oleh pemerintah Kota Serang karena terindikasi menyalahkan izin usaha yang sudah diberikan untuk menjalankan bisnis tempat hiburan malam, menjual miras, dan menyediakan wanita pendamping. 7 kafe dan resto itu berada di Pasar Royal, Legok, Pasar Induk Rau, dan Mall Ramayana Kota Serang.
Asisten Daerah 1 Subagio mengatakan Satuan Polisi Pamung Praja Kota Serang telah 4 kali melakukan monitoring terhadap ke-7 tempat usaha tersebut. Hasilnya nihil, kafe dan resto tersebut tidak membuka tempat hiburan malam. Namun laporan masyarakat Banten Bersatu berbeda. Mereka menyebut 7 tempat usaha tersebut masih melakukan aktivitas membuka tempat hiburan malam. Padahal pemerintah Kota Serang saat rapat bersama dengan pengusaha tempat hiburan malam pada Mei lalu memberi waktu 2 minggu agar usaha tempat hiburan malam mereka ditertibkan. Subagio mengatakan atas aduan masyarakat Banten Bersatu, pihaknya kembali meminta Satuan Polisi Pamung Praja Kota Serang untuk melakukan monitoring terhadap 7 kafe dan resto tersebut. Dan hingga kini masih belum ada laporan dari Satpol PP Kota Serang kepada Subagio. Kemarin juga aspirasi yang disampaikan dari teman-teman MBD, katanya ada informasi bahwa mereka masih buka, sehingga mereka kemarin kita berbicara dengan PP untuk kembali melakukan monitoring pada tempat-tempat tersebut untuk memastikan bahwa mereka benar tutup. Kalau memang mereka buka, kita akan melakukan upaya yang memang sudah kita laksanakan. Satunya nanti adalah membiarkan teguran untuk melakukan pencabutan terhadap izin usaha. Subagio menegaskan Pemkot Serang memutuskan jika 7 kafe dan resto tersebut terbukti masih beraktivitas membuka tempat hiburan malam, maka izin usaha kafe dan resto yang sudah diberikan pemerintah akan dicabut, termasuk pencabutan izin persetujuan bangunan dan gedung, namun diawali dengan surat teguran terlebih dahulu. Subagio meminta masyarakat melaporkan jika masih ada aktivitas tempat hiburan malam, baik di Royal, Pasar Induk Rau, Legok, dan Mall Ramayana Serang. Dan Mawijaya, jurnalis Banten TV dari Serang memberitakan.
Pemandangan ini akan tersaji jika Anda mengunjungi Desa Sindanghela, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang. Disinilah sebuah desa yang telah lama dikenal sebagai sentra perajin pembuatan sapu lidi yang cukup populer di daerah Banten dan banyak menerima pesanan hingga luar daerah Provinsi Banten. Meski di Desa Sindanghela jarang sekali ada pohon kelapa ataupun pohon sawit, namun warga di desa ini umumnya mata pencahariannya merupakan perajin sapu lidi. Seperti warga kampung Pesagi Serut, Desa Sindanghela Saat. Ia bergelut di bidang usaha perajin sapu lidi ini sudah puluhan tahun. Bahkan rumah produksinya mampu mempekerjakan warga sekitar sebanyak 4 orang. Selain itu, Saat juga menjelaskan, dalam sehari bisa memproduksi sapu lidi sebanyak 800 batang. Sementara untuk lidinya diperoleh dari anyar, saketi, dan rangkas bitung. Sapu lidi buatan Saat dijual ke daerah Tangerang dan Karawang, Jawa Barat. Dengan harga bervariatif mulai dari Rp3.000 hingga Rp3.500 per satu sapu, tergantung banyaknya pesanan. Namun di sisi lain, perajin sapu lidi ini juga merasa kesulitan dalam mencari lidi baik dari kelapa maupun lidi sawit, lantaran sudah jarang adanya pepohonan tersebut. Udah berhenti, nggak di sekolah, keburu bapak nggak ada. Jadi sekolah tuh berhenti, kelas 4 SD udah mulai belajar bikin sapu. Ini daerah sini emang banyak Pak yang pembuat Dulunya di sini banyak, makanya saya itu kalau dulu mengambil sendiri, nyari sendiri ke kebun, jual sendiri, nyari sendiri dindinya bapunya kalau dulu. Tapi kalau sekarang kan udah nggak ada, harus nyari bahan ke luar daerah sini. Itu hari dapat 800 lah. 800. Tapi biji. Kalau mulai dari pagi kan sampai 10 malam gitu. Tapi ngiketin gini doang sih, masalahnya kan kalau yang bungkusin ada lagi. Saat berharap rumah produksi sapu lidinya semakin maju dan mudah dalam memperoleh lidi sawit maupun lidi kelapa. Riki Pratama, jurnalis Banten TV dari Serang memberitakan.